Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih berada dalam keadaan sehat, kemudian berkemampuan, berkesehatan dan dapat berkumpul di labor TIK ini guna untuk bersama-sama belajar ya Bapak Ibu, bersama-sama belajar tentang budaya positif. Sekaligus ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan ke bimbingan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmatnya kita berada di alam berilmu pengetahuan seperti pada saat ini. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktu bagi saya untuk melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada rekan semua yang mana telah sudi meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru semuanya untuk dapat hadir dan kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini pun sedang belajar. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Ya, nanti jika dalam penyampaian saya ada mungkin yang salah dan kita perlu diskusikan, dipersilakan untuk Bapak Ibu dan kita sama-sama diskusikan saja. Sepertinya kita mulai saja materinya, yaitu budaya positif. Mengajak Bapak Ibu semua untuk kita melakukan ice breaking biar agak biar semangat, tercharge energi Bapak Ibu semua. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh nggak berdiri di tempat? Ice breaking yang pertama ini saya pernah lihat Bapak Ibu, beberapa Bapak Ibu sudah ada yang melakukannya tentang tepuk selamat pagi. Misalkan memberi atau tidak salah. Tepuk, memberi dalam bahasa Inggris. Kalau saya ingin tepuk selamat pagi, jika saya bilang selamat pagi, tepuknya 1. Kemudian kalau selamat siang, 2. Selamat sore, 3. 1, 2, 3. Kalau selamat malam, tidak sampai ketemu. Karena biasa kalau malam kan kita istirahat. Ya, jadi gini, kita coba dulu ya. Tepuk selamat pagi, siang, malam. Selamat tepuk selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, kita mulai konsentrasi. Ya, iya, mantap. Dan kita mulai sekarang. Tepuk pramuka. Tepuk selamat pagi, sore, ayo pada takut, malam. Oke, selamat pagi, sore, siang, malam. Iya. Yang pertama. Masih ada satu lagi ya. Biar semakin terpacu semangatnya. Yang kedua ini sepertinya saya minta Bapak Ibu untuk bergerak sedikit ke depan. Nanti di depan sini tangan kanan semuanya telunjuk kanan begini, telunjuk ke atas. Kemudian yang kiri seperti ini. Nanti akan ketemu semuanya. Ya. Langsung ke depan semua. Nanti langsung dianukan semua di depan. Ya Bapak Ibu, kita perlu berpegangan tangan. Yang jari tangan kanan dari telunjuknya ke atas. Yang terlalu sini kali. Yang tangan kiri ke kawan. Ini tapi ke kawan gini dong. Nanti saya akan membacakan satu cerita. Jika cerita saya ada kata harimau, ibu yang tangannya seperti ini, jawabannya. Lihat ya. Pada suatu hari mau malam,
tersesat di jalan. Tiba-tiba Ayo. disemak belukar. Hariman melihat Harmin dikejar harimau. Oke, saya mulai menjaga. Gimana Bapak Ibu? Udah semangat? Panas? Oke, nanti kita lanjutkan next time ya. Mungkin kalau ada kesempatan ya kita adakan aja. Kemudian dari apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan di Calon Guru Menggerak ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah menerapkan juga sih. Salah satunya ice breaking ini, upayakan untuk menarik minat, menimbulkan kembali semangat peserta didik kita. Lakukan dengan ice breaking terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebenarnya materi aksi nyata saya untuk di modul 1.4 ini. Untuk yang ini ada pada layar di depan ini, tampilan di depan ini ada beberapa pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu baca dan resapi benar-benar dalam hati dan jawab untuk sementara mungkin dalam hati Bapak Ibu untuk atau sebagai introspeksi Bapak Ibu tentang disiplin positif ini. Ya, yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya, kita ambil suasana positif dulu. Suasana positif mengerti kan Bapak Ibu? Iya. Suasana positif ya tentu ya suasana yang nyaman, tenang, ya. Pinter-pinter gitu di sini. Nah ini baca resapi dalam hati Bapak Ibu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita lah, di lingkungan kita. Satu aja yang saya ingin tahu jawabannya. Penting nggak lingkungan positif itu penting? Penting. Sangat penting. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kemudian, nih, sebagai seorang pendidik atau pimpinan, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Resapi dulu dalam hati. Bagaimana cara kita, pribadi kita masing-masing untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kerja kita lah, khususnya. Ya, sudah terpikirkan Bapak Ibu? Sudah? Ya. Oke, Pak Amin, kira-kira gimana caranya? Katanya sudah. Gimana Pak, kira-kira menurut Bapak untuk menciptakan suasana positif di lingkungan kerja kita? Kita bicara kita, lingkungan kerja kita ya. Yang pertama bicaranya yang positif, tidak menyinggung perasaan dari teman-teman. Tidak menyinggung perasaan teman-teman lain. Dalam hal ini mungkin secara umumnya kita bilang menghargai, ya Pak? Oke, satu lagi Pak, ada lagi Pak? Yang kedua membawa contoh yang positif. Membawa contoh yang positif berarti itu harus kita lakukan dari kita sendiri dulu. Iya. Nah, itu intinya. Ya, kami kemarin dapat materi ini, kemudian kami disuruh jawab beberapa pertanyaan ini, disuruh resapi. Intinya untuk menciptakan suasana positif itu sebenarnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Kita yang ingat, saya mau seperti inilah dalam hal yang positif. Jangan kita, maksudnya gini, maaf ya Bapak Ibu, jangan terlalu mengatur banyak orang, orang itu kenapa kok seperti itu ya, dalam hal yang negatif. Kita dulu yang menciptakan suasana positif dalam hati kita, dalam pekerjaan kita. Insya Allah setelah kita melakukan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin suatu saat orang lihat, kok kayaknya ibu ini sekarang lebih enak ya hidupnya. Orang kan kadang nengoknya kan hanya dari luarnya aja kan. Nggak apa-apa, setidaknya dilihat orang lebih enak, kayaknya dia lebih senang hari ini kayaknya. Nggak apa-apa. Jadi suasana positif ini intinya ciptakan dari dalam diri kita sendiri, masing-masing. Ya, kemudian saya lanjutkan. Pertanyaan ketiga.
menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini materi ini kami dapat juga kemarin tentang berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini maksudnya dalam hal pembelajaran, karena porsi kita dalam hal ini kan sebagai guru. Ya, kita menunaikan hak mereka. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Bu, Pak, saya ketika belajar tentang materi ini, di antara kami banyak yang nangis kalau bercerita tentang hak murid. Maaf ya Bapak Ibu, saya dulu pun salah. Sekarang pun saya masih ada salahnya terkadang-kadang. Tapi insya Allah saya berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita lah, ya. Kadang kita menuntut bahwa anak itu melakukan kewajiban mereka. Tapi terkadang-kadang kita lalai menunaikan hak mereka. Kira-kira apa hak mereka, Bu, Pak? Dapat bimbingan. Dapat bimbingan. Ya, terkadang-kadang kita lalai, kita banyak menuntut, tapi sebenarnya porsi kita adalah menuntun. Hak mereka tetap kita laksanakan. Ya, jangan terlalu banyak menuntut. Nah, jangan terlambat ya masuk sekolah. Maaf kata, kita benar masuk sekolah, masuk kelas. Ya, kita selama ini terkadang-kadang anak masuk kelas kita bilang, kamu terlambat 5 menit, belajar di luar sana, atau nggak usah ikut pelajaran ibu atau bapak. Tapi kalau kita terlambat, anak nggak ada ngusir kita kan, Pak? Pernah nggak anak ngusir kita? Usah masuk lah, ibu udah terlambat. Nggak pernah. Makanya dia bilang, hak anak itu banyak sudah kita lalaikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini satu, saya boleh pinjam Bapak Ibu sepasang atau 2 pasang nggak? Pasangannya itu nggak harus laki-laki loh, maksud saya. 2 atau 4 orang untuk kita lakukan ini, mencoba ada tentang ilustrasi keyakinan diri. Siapa yang bersedia? Sekarang ada 2 pasang di depan, ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Salah satu, mungkin Bu Mega sama Pak Tri, genggam tangannya Pak. Oh ya, genggam satu aja. Satu. Pak Amin tak genggam. Ya. Genggam tangannya, kemudian bayangkan di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Berharga sekali. Uang. Serah apa yang menurut Bapak yang berharga? Hati Ibu. Tentang istri, anak boleh. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga sekali. Namun ini berharga ya, makanya ditutup, dijaga. Jangan sampai ini terbuka. Kalau terbuka ini akan lepas dan Bapak Ibu merasa kehilangan dengan hal yang penting tersebut. Berarti Kesetiaan. terserah, kesetiaan, keluarga. Terus pihak lawan saya bilang Bu Ratna dan Pak Amin. Pihak lawan ini berusaha untuk membuka genggaman tangan ini, bagaimanapun caranya. Boleh dengan menggelitik, boleh dengan mengiming-imingi dengan uang. Boleh. Bayangkan. Terserah. Apa saja. Apa saja yang dilakukan pihak lawan membuka terserah. Yang pasti yang menggenggamkan tangan tahu bahwasanya di sini ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dibuka. Ketika dibuka itu hilang. Ya, oke, saya persilakan pihak lawan untuk berupaya membuka. Ya, sabar. Dalam hitungan ya, detik aja. Ya, nggak usah lama-lama. Sampai terbuka. Kalau yang ini mau buka. Apa kita buka? Tapi di sini ada sesuatu yang berharga. Saya hitung sampai 10 ya. Ya. Oke, silakan dibuka. Itu dibuka ya? Ya Bu juga. Apapun yang mau ambil lakukan terserah. Dikit boleh, boleh. Boleh deh. Ibu, bikin Ibu. Bikin aku. Bikin mereka. Wah, kita. Nanti kita nggak tahu posisi. Nanti kita
keyakinan. Bu Mega boleh nggak tahu apa di dalamnya itu? Boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa. Tapi kami tahu bahwasanya itu sangat berharga. Pak Aceh boleh tahu? Oh boleh. Oke. Sekarang ini ya Bapak Ibu semuanya. Pak. Oh, dah habis waktunya boleh juga. Dah boleh, dah habis. Ini tentang keyakinan. Sekarang gini, saya tanya mungkin ke Bapak yang di depan aja lah. Yang untuk menutup, apakah Bu Mega mau membuka kepalan tangan Bu Mega dan Pak Tri? Pak Tri? Kenapa? Karena kan itu dari pandangan saya terbang apabila nah itu biasanya betul dijaga. Pak Tri? Boleh pertanyaan kedua. Hampir sama sih sebenarnya. Mengapa kepalan tangan tidak mau dibuka? Oke, sama. Kemudian pertanyaan untuk yang pihak lawan mungkin. Menurut pihak lawan, apakah usaha yang dilakukan itu sudah maksimal? Belum. Rasa penyakit kita Oh, masih ada punya perasaan. Alhamdulillah. Oke, ini di antara berempat boleh atau Bapak Ibu yang di bawah yang sedang duduk pun boleh. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Siapa yang memegang kendali dalam hal ini? Yang memegang kendali. Yang memegang kendali adalah yang memegang. Karena di dalam kepalan tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini ilustrasi. Itulah yang sebenarnya tentang budaya positif atau mungkin tentang disiplin pada diri kita. Itu tahu ini berharga bagi kita. Yang memegang kendali ini siapa? Kita. Yang memegang kendali itu kita. Kalau kita tetap melaksanakan disiplin positif, kemudian budaya positif, tapi tetap, maaf ya Ibu, takut sama atasan, takut sama hukuman, itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Bisa jadi itu tidak akan kekal. Yang kekal itu adalah yang dari motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang di depan. Kita lanjutkan ya tentang disiplin. Disiplin ini termasuk budaya positif juga kan ya? Nah, yang inilah yang saya minta Bapak Ibu untuk meresapi dalam hati. Apakah menurut Bapak Ibu disiplin itu termasuk tata tertib? Jawab dalam hati nggak apa-apa. Karena nanti ada yang terakhir. Apakah disiplin itu termasuk peraturan? Atau apakah disiplin itu ketidaknyamanan? Apakah disiplin itu kepatuhan? Dan yang terakhir, apakah disiplin itu hukuman? Nah, kenapa saya bilang tidak usah dijawab? Karena maaf, mungkin kalau ada yang mau perbaiki. Perlu saya tegaskan dari apa yang saya dapatkan, disiplin itu bukan yang ini bukan hukuman. Karena kalau kita melaksanakan disiplin itu karena kita takut dihukum, suatu saat hukuman itu tidak ada, kita tidak akan bisa disiplin. Betul nggak? Ya. Oleh sebab itu saya katakan disiplin itu harus berasal dari dalam diri kita masing-masing. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Yang tadi sudah kan Bapak Ibu kan? Oke, kita lanjutkan ini tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Sifat positif yang ingin dicapai. Saya yakin setiap Bapak Ibu ada dalam hati nilai kebajikan, baik yang belum terlakukan ataupun yang sudah dilakukan. Tapi sudah banyak kita mengaplikasikannya kok dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Nah, menurut teori yang saya dapat dari materi CGP, nilai kebajikan itu banyak sebenarnya teorinya. Ada 8. Namun yang terkait dengan kita itu adalah profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan. Jadi yang harus kita terapkan dalam sekolah kita ini adalah nilai kebajikan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yang mana kita ya selain mendidik kita mengajar, kewajiban kita adalah untuk menuntun anak
kita tuntut agar nilai-nilai ini semua ada pada mereka. Ya, kewajiban kita, tanggung jawab kita besar. Kita bayangkan aja untuk anak-anak, ini semua untuk anak-anak ketika mereka sudah dewasa. Nah, disiplin sudah, nilai kebajikan sudah. Nah, ini ada antara disiplin versus nilai kebajikan. Di mana disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Ya, ketika kita melaksanakan disiplin, kita terkontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini nanti akhirnya akan mengarah ke kebajikan. Ya, saya lanjutkan. Nah, menurut Diana Gosek dalam bukunya Restructuring Discipline School itu ada 3 teori motivasi. Seseorang itu melakukan motivasi karena apa? Itu maksudnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bukan tanpa kita sadari ya, kalau dari sharing yang kami lakukan di CGP itu, forum diskusi, kebanyakan dari tiap-tiap sekolah, anak yang melakukan disiplin itu karena ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, kalau menurut Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Dari luar, dia tidak sadar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan melakukan disiplin itu dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu ini gimana? Termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Karena yang ini sama yang ini sebenarnya hampir sama. Ya, dia mau melakukan itu karena hukuman atau dapat imbalan atau penghargaan. Ini sama-sama berasal dari luar. Namun jika yang ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan disiplin, mereka melakukan budaya positif itu karena mereka yakin, oh ini untuk saya. Mereka yakin dalam diri mereka bahwasanya itu nanti akan mereka gunakan ketika mereka dewasa kelak. Ya, jadi ya saya gunakan ke kita semualah menurut saya, bukan hanya ke anak-anak. Kita melakukan disiplin selama ini, oke, saya pun dulu ada faktor ini Bapak Ibu. Ya, karena sekarang kita sudah sama-sama mendapatkan materi ini walaupun sedikit. Mulai hari ini, cobalah kita kembangkan disiplin kita melalui teori yang ini, menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Oke, nah terkait disiplin, nah ini mungkin saya minta bantu sama Bu BK di sini, Bu Reni. Maaf Bu Reni kalau saya salah, ya nanti ada kita saling diskusi aja nggak apa-apa. Nah tentang hukuman dan atau konsekuensi, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu bisa bedakan nggak antara dua ini? Hukuman itu berarti Bu Reni dalam BK ada nggak dipelajari? Hukuman itu sebenarnya kalau hukuman itu termasuk konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Iya. Kalau konsekuensi itu mesti hukuman. Nah, betul sekali. Namun saya simpulkan dari apa yang kami dapatkan ya. Kalau hukuman ini biasanya dalam hal yang berat ya Bu Reni ya. Kalau konsekuensi ini dia bukan kategori berat atau ringan, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu, anak itu melanggar hukuman misalkan, kita suruh mereka apa gitu, tapi dalam konsekuensinya ini ada faedahnya yang diambil, ada manfaatnya. Kalau hukuman kan kadang dia tidak ada manfaatnya, yang penting anak itu dihukum sudah selesai. Kalau konsekuensi, mereka ada faktor pembelajaran di situ, ada sisi positifnya maksud saya. Ngerti Bapak Ibu? Oke, coba kita sekarang ya untuk mengetahui apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, saya ada beberapa pernyataan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Pertanyaan kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Iya.
mejanya kotor, kemudian akan suruh, nah bersihkan ya. Nah itu konsekuensi atas apa? Perbuatan dia. Betul. Kemudian yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoretnya. Konsekuensi. Berarti dari sampai tahap ini, padahal masih banyak pertanyaan saya. Udah beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya intinya hukuman itu memberatkan, kadang nggak sinkron dengan apa yang dia buat. Tapi kalau konsekuensi itu ada manfaatnya untuk pembelajaran dia dan untuk selanjutnya. Kemudian selanjutnya, oke, saya sudah menarik beberapa kesimpulan. Nih, untuk mewujudkan disiplin positif membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat, betul nggak? Itu jangka waktunya lama. Apalagi yang itu berasal dari ekstensi. Tapi kalau bisa jangan ekstensi. Mulai sekarang kita tanamkan intrinsik. Ya. Kemudian yang kedua, budaya positif membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Betul nggak? Ya. Jangan anak aja yang kita suruh disiplin. Budaya positif. Ya, jangan anak aja, kita pun harus. Ya, karena kita adalah contoh panutan bagi anak-anak kita semua. Termasuk maaf kata Bapak Ibu dari hal kata-kata, ucapan. Kadang saya pribadi lah, kadang sering tersilap ketika kita ngomong, ada hati yang tersakiti di situ. Wah, putih sekali. Kita nggak sengaja kita ngomong gini nak, tapi ternyata ada anak yang merasa hatinya tuh hancur. Suatu saat nanti ketika kita berkumpul lagi dengan anak-anak kita, maaf kata Bapak Ibu, saya masih junior. Saya di sini banyak senior saya pun masih belajar. Kita camkanlah dari hari ini untuk anak-anak itu keluarkan bahasa yang enak. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, aplikasian budaya positif harus berasal dari diri masing-masing. Nah, ini yang saya bilang tadi. Intrinsik, kesadaran kita itu yang harus kita kembangkan. Oke. Nah, alhamdulillah selesai sampai di sini pemaparan di saya. Kesempatan kali ini saya kira sudah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf sekali lagi, saya berdiri di sini bukan saya merasa saya hebat, tidak. Kita semua hebat. Tapi saya berdiri di sini karena saya menunaikan kewajiban. Saya sudah mendapat dulu materi ini. Mari, betul kata Ibu Kepala Sekolah tadi, jangan terus berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman membuat kita tertidur otak kita. Saya akui, saya sadari, alhamdulillah semenjak saya ikut pendidikan guru penggerak ini, berkumpul dengan orang-orang di luar sana yang hebat, di mana kita nge-treat murid, kita memperlakukan murid seharusnya gimana, yang tidak seharusnya gimana. Ya, jadi saran saya untuk Bapak Ibu semua, mari kita bergerak. Mari kita bergerak, kita perbaiki diri. Jangan anak aja yang disuruh belajar. Kita pun harus terus belajar. Ilmu itu terus berkembang, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita stuck di sini. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Semangat. Iya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Madinan, yang juga saya hormati Ibu Kurikulum SMP Negeri Madinan, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya hari ini kembali lagi kita dapat berkumpul di ruangan Labor TIK ini ya Bapak Ibu, guna menyambung kembali aksi nyata kemarin yang sudah kita lakukan, dan ada melengkapi pada sesi kali ini kita melengkapi apa yang sudah kita lakukan kemarin.
Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan ke bimbingan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat berada di alam terang alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada rekan-rekan yang saya sayangi karena telah sudi meluangkan waktu untuk kembali kita berkumpul di ruangan ini. Sekali lagi untuk menyambung aksi nyata kemarin yang sudah kita lakukan. Kemudian adapun tujuan saya pada kali ini adalah mungkin untuk lebih mempertebal budaya positif ini sekaligus menyambung apa yang sudah tersampaikan kemarin. Ya, nah sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk berdiri, kita ice breaking sebentar, boleh enggak? Boleh. Dan lebih fokus. Nah, kali ini kita melakukan tepuk. Ya, tujuannya untuk konsentrasi. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu tepuk, kemudian dengan gerakan go. Kemudian tepuk dua, tepukannya dua dengan gerakan push. Tepuk tiga, tepukannya tiga dengan gerakan yes. Ya, seperti itu. Go, push, go, kedua, push, ketiga, yes, dua tangan. Kalau go satu tangan, kalau yes dua tangan. Biar lebih semangat. Ya, oke, boleh mulai Pak? Kita coba dulu ya. Tepuk satu, Go. Ya. Mantap. Semangat lah. Tepuk dua, yes. Tepuk tiga, yes. Tepukannya tiga juga. Tergantung kalau tepukan satu kali, tepukan dua kali, tepukan tiga kali. Ya, kita ulang ya. Tepuk satu, Go. tepuk dua, tepuk tiga, yes. Nah, sekarang kita kombinasi. Kayak gaya lah. Ya, kita kombinasi. Oke, konsentrasi. Tepuk satu, dua, tiga. Go. Yes. Yang karena tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Sambil peragakan gerakannya. Oke. Kalau dikombinasi berarti semuanya bisa jadi tergabung. Kita ulang ya. Tepuk satu, dua, tiga. Go. Push. Yes. Lanjutkan lagi. Selanjutnya. Tepuk dua, tiga, satu. Push. Yes. Go. Iya. Tepuk tiga, dua, satu. Yes. Push. Go. Iya, mantap. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya terkait dengan aksi nyata kali ini, latar belakang aksi nyatanya seperti yang tertera di layar. Belum ada kesadaran sepenuhnya akan pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan penanaman budaya positif itu masih secara eksplisit. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penanaman budaya positif secara intrinsik dan ekstrinsik. Ya, sudah kan Bapak Ibu ya? Yang mana kemarin intrinsik itu berasal dari dalam diri. Langsung sadar kita lakukan itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik itu masih ada faktor luar. Kita lakukan itu masih ada faktor yang lain, ya. Nah, kemudian selanjutnya konsep utama modul budaya positif ini seperti yang saya katakan tadi, ini menyambung dari yang kemarin, yang mana ini sudah kita laksanakan kemarin. Dan sekarang kita laksanakan yang 4 ini. Kita bahas yang 4 ini tentang kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, ini masih terkait dengan budaya positif. Kemudian selanjutnya, nah ini yang pertama tadi dari keempat yang kita belum tadi, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tindakan murid, saya kira bukan murid, kita sebagai guru pun juga, apa yang kita lakukan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita.
karena kita membahas sekarang tentang murid, maka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid mereka. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada lingkaran yang Bapak Ibu ada 4, dan di tengah-tengahnya ini survival, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang dia ya? Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi keempat item di luar ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Di antaranya cinta dan kasih sayang. Nih. Ya, kita butuh cinta, kita butuh kasih sayang. Untuk apa? Bertahan hidup. Tujuan utamanya. Kemudian kebebasan, freedom. Ya, tapi mungkin dalam hal ini kebebasan masih ada batasan. Karena kita tidak bagus untuk bebas-bebasnya. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Kita juga butuh kesenangan. Dan yang terakhir, kekuasaan atau power. Ya, dan semua ini saya ulangi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu untuk bertahan hidup. Ya, kemudian saya lanjutkan. Nah, jadi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti yang tertera di sini itu adalah sesuatu yang diyakini bersama. Kita melibatkan siswa dalam kelas. Yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diterapkan di kelas. Sebenarnya Bu, Pak, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Hanya kalau peraturan kelas itu yang buat siapa? Biasanya guru kan ya? Kalau keyakinan kelas ini yang buat itu siswa. Jadi mereka membuat menuangkan ide seperti yang slide berikutnya ya. Nah, ini saya sudah melakukan di kelas 8B karena saya wali kelasnya. Saya meminta mereka menuangkan ide-ide mereka untuk membentuk keyakinan kelas. Apa yang mereka percayai untuk kelas itu meyakini sesuatu yang mana nanti akan diterapkan di kelas itu. Tahap yang pertama saya lakukan, saya membagikan sticky note sama mereka. Bagikan setiap orang satu, kemudian mereka tulis menurut mereka keyakinan apa yang mereka bisa terapkan di kelas tersebut. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah masing-masing membuat di sticky note itu, mereka tempel di papan tulis. Ya, otomatis nanti dari misalkan siswa saya 32 di 8B, dari 32 orang itu isi sticky note itu kan pasti beda-beda kan ya, nggak sama semuanya. Jadi nanti akan dikategorikan di langkah ketiga. Nah ini misalkan tentang kehadiran misalnya di sini. Kemudian di sini misalkan tentang etika di kelas. Misal untuk selanjutnya yang di sini nggak kelihatan, misalkan tentang kebersihan dan segalanya. Ya. Nah setelah itu langkah berikutnya, ini dikategorikan dulu. Dari yang ini ditempelkan mereka, dikategorikan. Setelah itu dijadikan satu, dicatat poin pentingnya. Ya kebetulan di kelas kami belum terbentuk, maksudnya yang sudah jadi. Saya minta tolong mereka untuk buat di satu kertas tanpa dan segalanya terserah. Pokoknya nanti ini yang sudah mereka sepakati nanti dibuat ya di kertas kemudian ditempelkan di kelas. Yang mana ini harus mereka lakukan dan mereka terapkan di kelas. Karena ini mereka, ide mereka semuanya, bukan dari guru. Ya. Kemudian setelah itu, jika di antara mereka ada yang melanggar keyakinan kelas ini, langsung disepakati pada saat ini. Kayak kemarin mereka di kelas saya bilang, nah ini kan keyakinan kelas kalian yang membentuk. Terus kalau kalian melanggar gimana konsekuensinya? Banyak ide yang muncul saat itu. Ada yang bilang, Bu, denda aja Bu, satu pelanggaran 2.000. Ada yang bilang, Bu, denda satu pelanggaran 5.000. Jadi saya bilang kalau ibu pribadi untuk terkait dengan uang, ibu tak berani, saya bilang. Karena kan kita nggak boleh lagi terkait dengan itu kan ya. Jadi saya bilang kalau ada yang melanggar keyakinan kelas itu, gimana kalau kita sepakati untuk membersihkan kelas? Mereka setuju semuanya. Ya. Nah, mungkin kalau catatan di sini Pak Bu terlalu kecil. Nah, untuk keyakinan kelas ini biasanya saya sudah membimbing mereka sebelumnya dengan mengatakan keyakinan kelas itu apa dan segalanya. Dan untuk mereka tuangkan di sini sebelumnya saya sudah bilang jangan menggunakan kata negatif. Misal
Ada sebelumnya yang bilang, Bu, jangan bising di kelas. Oke, saya bilang jangan bising di kelas boleh, tapi jangan menggunakan kata jangan. Ya, itu kan kata negatif kan? Jadi sebaiknya di mana, Bu? Kata mereka. Menurut Bapak Ibu gimana bahasa positifnya? Tidak bising di kelas, jangan bising di kelas. Jadi sebaiknya Harap tenang. harap tenang, iya, ketika di kelas. Ada yang protes, Bu, kan ketika di kelas, Bu, keyakinan kelas. Jadi kalau di luar kelas boleh, Bu. Nah, saya bilang kalau di luar kelas itu bukan keyakinan kelas lagi namanya, tapi keyakinan dalam skala sekolah. Berarti yang mereka sepakati di sini adalah yang terkait dengan kelas. Ya, mereka sudah paham saat itu dan mereka sudah membentuk keyakinan kelas tersebut. Misalkan mereka kemarin ada buat menjaga etika terhadap lawan jenis, kata mereka. Karena sejujurnya di kelas saya itu ada yang sudah sesama kelas satu, maksudnya dalam anggota kelas pacaran sesama mereka satu kelas maksudnya. Saya tahu ada di situ. Jadi saya minta mereka, bukan saya minta sih, tapi saya bimbing saat itu. Itu mereka ada yang buat langsung. Jangan pacaran, bukan jangan pacaran, menjaga etika terhadap lawan jenis, kata mereka. Wah, tapi saya bilang mereka sudah mulai terarah pikirannya apa yang akan dibuat. Ya, itu contoh etika kelas. Dan memang sebaiknya sih Bapak Ibu etika kelas ini ya namanya kelas. Berarti kalau saya ini berarti keyakinan kelas 8B nanti saya buat kalau sudah terbentuk sama mereka. Dan apa ya, keyakinan kelas ini dibentuk di awal semester karena nanti untuk diterapkan per semesternya. Kalau memang mau diperbaiki, misalkan semester ganjil ke semester genap mau diperbaiki ya silakan. Kalau misalkan ada perbaikan, ya. Nah ini tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu, ini maksudnya ini diciptakan sama seperti orang yang saya paparkan pada pertemuan kemarin sebelumnya oleh Diane Gosson tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini terletak di kita. Maksudnya ketika anak, selama ini kan ketika anak melakukan pelanggaran, apa tindakan yang kita lakukan sebagai guru? Selama ini saya pribadi lebih ngarah ke sini, penghukum. Ya, padahal ada 4 yang lainnya selain penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, selama ini juga terkadang kala saya berada di posisi ini, terkadang kala saya berada di posisi ini, teman. Ya, nah untuk membedakan antar posisi, saya ada video, bentar ya Bapak Ibu. Ambil. Mohon Bapak Ibu untuk perbedaan antar posisi. Naren, sini kamu. Nah yang pertama ini penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Nah itu kata-kata kunci. Kamu deh, Menyalahkan. pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kok mirip memelasma ya? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Ayo kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah Bapak Ibu, saya skip bentar ya. Dalam posisi penghukum itu, guru selalu marah-marah. Ya, kita setiap hari walaupun sebagai guru kita dalam proses pembelajaran, memang untuk menahan kesabaran ini susah. Sejujurnya susah, apalagi yang kita hadapi itu anak orang. Kalau kita salah bertindak, nah sekarang anak itu dilindungi oleh undang-undang.
tinggal kita lah yang untuk menentukan bagaimana tindakan kita yang layak sebenarnya. Ya. Pada posisi penghukum itu kebanyakan menggunakan hukuman fisik dan verbal. Seperti tadi verbal, kamu selalu terlambat. Nah itu dengan kata-kata itu aja kadang-kala itu sudah merupakan hukuman bagi dia. Apalagi tadi awalnya disuruh keliling lapangan 2 kali atau 3 kali ya? 3 kali. Habis itu dia bukan membantah sih sebenarnya, dia sedikit membela diri. Langsung diminta lagi ditambah jadi 5 kali, total 5 kali. Nah itu posisi penghukum. Untuk posisi penghukum ini, nah ini ada tabel perbedaan untuk tiap kontrol restitusi. Untuk posisi penghukum ini, guru berbuatnya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gurunya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalkan titik-titik. Dan hasil untuk murid, dampaknya murid itu akan kebanyakan, bukan saya bilang ini pasti. Kebanyakan murid itu akan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif, kayak melawan jadinya nanti ke kita, jadinya, ya. Oke, selanjutnya untuk posisi, kita lihat videonya lagi. Pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu yang kedua. Agak berbeda dikit ya Bapak Ibu dengan yang pertama. Yang kedua ini dia agak halus ngomongnya. Tapi dia merasa seolah-olah anak itu berbuat, maksudnya guru itu mau membela. Seperti dia bilang tadi, aduh kalau kamu berbuat kayak gini, apa yang ibu katakan pada kepala sekolah? Agak merendah memang. Tapi sebenarnya masih dalam tindakan yang salah. Oke, saya lanjutkan aja dulu, nanti kita bahas. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah itu, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, posisi keempat, memantau.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah ada 4 dari 5. Dari 5 maksudnya yang ini ya. Bentar. Nah, 4 dari 5 posisi kontrol restitusi. Yang nomor 5 belum, manajer. Yang sudah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, menurut Bapak Ibu, dari keempat ini mana yang lebih mendingan dan sebenarnya sebaiknya kita terapkan dalam menangani anak yang bermasalah? 4, pemantau. Memang itu yang lebih agak baik. Ya. Namun ada satu yang lebih baik lagi untuk melengkapi. Teman itu udah bagus loh. Teman itu udah dalam sisi yang positif. Tapi tetap ada kekurangan. Pemantau pun udah positif, tapi masih tetap ada kekurangan juga. Yang lebih bagus adalah yang manajer. Nah, untuk yang manajer ini sudah pernah saya buat. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi ini terkait juga dengan tugas saya juga. Izin ya, saya buka. Nah ini, tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Memang ya, pada posisi manajer, dia tujuannya itu melatih murid untuk menjadi seseorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita panggil siswanya, kita bicara baik-baik. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya kenapa dia buat seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan lagi, nak betul nggak yang kamu lakukan itu? Nanti pasti dia mengakui sendiri. Bukan kita yang langsung bilang kamu salah. Bukan kita langsung, ya. Kemudian tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bersama dengan ini. Tapi ini kelanjutannya. Kita tanyakan keyakinan mereka. Setelah mereka bilang mungkin iya bu, tindakan saya salah. Nah terus kita tanyakan, jadi sebaiknya gimana nak? Kita tanyakan keyakinan mereka untuk mereka melanjutkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka tersebut. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada keterangan dari tiap tahapan. Tujuannya ini. Untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak langsung nyalakan kamu salah, tapi wajar seseorang itu melakukan kesalahan untuk selanjutnya perbaiki. Ya. Nah, item kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Akhirnya dia tahu, oh saya gagal. Tapi jangan stop sampai situ, perbaiki untuk menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Oke, nah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan yang kita pelajari tadi di awal. Ya. Kemudian guru akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga. Jelas ya suaranya?
dia kanan kiri, kemudian dia ke bawah. Kalau itu mulai tahu, dia ngapain waktu itu? Begitu. Kok bisa dia? Karena selama ini setahu itu dia itu anak yang unggul di kelas. Kenapa dia? Itu waktu itu. Dia boleh tahu iya, Ya Bu, terus saya minat di rumah. Saya minat belajar. Jadi saya terus waktu aku jam 11. Jadi paginya saya kesukaan baca dan kebetulan itu bisa meja. Jadi saya kumpul. oh gitu ceritanya. Memang sih dia kalau ngobrol sama sepupu, apalagi yang perempuan, itu sih seru. Dia tuh kayak gitu ada sepupu, ada sepupu, waktu kan? Tapi gitu loh. Menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan dengan sakit itu bagaimana? Sebenarnya tidak Bu. Saya baru tahu itu konten sebelumnya waktu saya Bu. Baiklah. Menurut kamu ada prinsip keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu nggak di antara ini? Ya Bu, ada kesukaan belajar di rumah. Kan kita sudah sekali buat menemukan dari online. Oke, sekali ya. Kejujuran itu penting ya. Jadi terkait dengan kejujuran itu dan kesalahan yang sudah kamu akui, kira-kira menurut kamu bersedia atau tidak? Kalau kamu mau bersedia, menurut kamu itu nanti kamu akan jadi seperti apa? Saya menjadi orang yang cukup Oke, bagus nak. Kalau menurut kamu ada bagaimana hasilnya kejujurannya? Oke, cerdas sekali teman-teman. Nah, jadi menurut kamu bagaimana caranya memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih dari ibu belajar. Jadi saya bisa bersoal juga dengan benar dan tidak perlu yang lagi dulu. Saya tidak bisa jadi anak jujur. Cerdas sekali. Oke, ibu percaya ibu dia bisa mengatakan ya. Iya, baiklah. Kamu boleh melanjutkan istirahat ya. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya. Terima kasih ya. Baik. Oke, berarti ada 2 kasus, tapi kasusnya hampir sama. Maksudnya penanganannya dengan kasus yang berbeda, ya. Nah, pada ilustrasi tadi Bapak Ibu, menurut teorinya jelas bahwasanya kita bukan langsung mengatakan bahwasanya anak itu salah, tapi anak itu sendiri dengan dorongan kita, dengan pertanyaan-pertanyaan kita, mereka langsung mengakui, oh iya ibu, yang saya lakukan salah. Dalam kasus ini tadi, Askia, dia ilustrasinya dia melakukan atau dia menyontek ketika ulangan semester. Kemudian pada saat itu saya sebagai wali kelas itu dapat laporan dari pengawas. Ya, kemudian saya langsung identifikasi dia, langsung nanyakan ke dia, apa betul tindakan itu yang dia lakukan? Iya Bu, kata dia. Dan dia langsung mengatakan kalau dia itu salah. Kemudian melalui diskusi, dia langsung memutuskan untuk memvalidasi tindakan dia yang salah itu dan dia mencari solusi untuk tindakan dia yang salah itu. Dia yang melakukan sendiri, menurut ilustrasinya, ya. Nah itu, udah 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian dari kelima tadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tapi untuk yang lebih sempurna itu pada posisi manajer. Ya, di sini ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk kedua ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah,
Ini termasuk kategori identitas gagal atau perilaku kontrol negatif. Sedangkan yang ketiga ini teman, pemantau dan manajer itu teman dan pemantau itu perilaku kontrol positif. Dan untuk manajer itu udah kontrol diri yang paling sempurna, baik untuk guru maupun untuk siswa. Ya, ini ada kelemahan-kelemahannya. Kalau seperti tadi penghukum murid itu akan melakukan kesalahan berkali-kali. Kalau membuat merasa bersalah, kita merendahkan diri, kita merasa bersalah. Jadi anak itu merasa rendah diri juga, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kalau yang ketiga atau teman, anak itu akan tergantung dengan kita, karena dia bilang, oh ibu ini pasti membela saya. Ya. Kemudian untuk yang keempat pemantau, anak itu nanti menitik beratkan pada dampak dirinya sendiri. Kemudian mendapatkan hadiah, selalu mengharapkan hadiah, ya atau reward. Kemudian untuk yang kontrol diri manajer, ini yang paling mantap, karena anak mengakui kesalahannya dengan diskusi. Kemudian anak tahu tindakan selanjutnya gimana, dan anak tahu efek dari apa yang dia lakukan itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini yang tadi. Nah, untuk keempat materi yang akan saya sampaikan hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah tuntas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban saya untuk aksi nyata, namun dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk kita sebagai guru menghadapi siswa ketika berada di kelas dan ketika berada di sekolah. Ya, dan ini bisa juga sih sebenarnya kita terapkan ke anak kita. Bisa banget. Ya, karena dalam pengakuan kawan-kawan saya di CGP ini, ketika materi ini didapatkan, ada salah satu kawan yang langsung menerapkan di rumah. Yang awalnya anaknya katanya ketika awal-awal sebelum Bapak itu mendapatkan materi ini, dia menempatkan dirinya sebagai penghukum. Anaknya memang memberontak katanya, bahkan kayak orang mau kelahi sama anaknya, padahal anaknya itu baru 5 tahunan, memberontak karena dihukum terus kata anaknya. Kemudian setelah mendapatkan materi ini, bapak tersebut memposisikan dirinya sebagai manajer untuk mengontrol anaknya tersebut. Dan ternyata luar biasa, bapak itu setelah memposisikan sebagai manajer, masalah teratasi, anaknya pun tidak dengan kekerasan juga menanggapi, masalah terselesaikan, dan anaknya itu menjadi anak yang katanya lemah lembut jadinya. Jadi dia tidak menjadi pembangkang lagi. Ya, nah itu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, karena saya yakini apapun yang saya dapatkan walaupun sedikit itu insya Allah akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kita tertidur otak kita.
Saya akui, saya sadari, alhamdulillah semenjak saya ikut pendidikan guru penggerak ini, berkumpul dengan orang-orang di luar sana yang hebat, pengalaman saya bertambah khususnya dari segi ilmu ini. Gimana kita nge-treat murid, kita memperlakukan murid, seharusnya gimana, yang tidak seharusnya gimana. Ya, jadi saran saya untuk Bapak Ibu semua, mari kita bergerak. Ya, mari kita bergerak, kita perbaiki